Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfian dari Prodi Pendidikan Kelas Ekonomi Malam B dengan nomor induk mahasiswa 18721500036. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester Perekonomian Indonesia Generasi Pengampu Bapak Uja Sukma MPD. Langsung saja. Yang pertama yaitu kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Kependudukan merupakan hal penting dalam suatu pembangunan karena penduduk merupakan suatu sarana pembangunan. Karena dalam hal ini peran penduduk sangat penting sehingga kualitas penduduk perlu ditingkatkan melalui sumber daya yang ada dengan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas karena kependudukan khususnya akibat tingkat fertilitas atau kelahiran yang tinggi. Selanjutnya, apa saja masalah kependudukan Indonesia, yaitu bersifat kuantitatif, jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk cepat, dan persebaran penduduk tidak merata. Selanjutnya itu bersifat kualitatif, yaitu tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan. Selanjutnya itu upaya dalam mengatasi masalah kependudukan, yaitu memberlakukan program keluarga berencana atau KB. Kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Keempat, melakukan program transmigrasi. Kelima, melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. Yang keenam, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit. Yang ketujuh, menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. 8. Melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 9. Pemberian beasiswa. Yang ke-10. Menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya. Yang ke-11. Menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai. Yang ke-12. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Yang ke-13. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi. Ke-14. Mengoptimalkan peran BUMN dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Pengertian tenaga kerja juga didefinisikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja menurut sifatnya. Tenaga kerja jasmania adalah tenaga kerja yang melakukan tugasnya menggunakan tenaga fisik. Tenaga kerja rohania adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya menggunakan pemikiran, gagasan, dan ide. Yang kedua, yaitu tenaga kerja menurut fungsi pokok dan perusahaan. Tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja bagian pemasaran, dan tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Yang ketiga, tenaga kerja menurut kualitasnya. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian khusus di bidang pekerjaannya. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang berkeahlian dalam bidang tertentu berdasarkan pengalaman kerjanya. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat, yaitu tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dari biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak terlibat langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional perusahaan.
Selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran atau tunakarya juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak dapat memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang tidak dapat menghasilkan uang. Penyebab pengangguran: banyak jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. Rendahnya tingkat pendidikan, kekurangannya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Kemajuan teknologi yang ada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Resi ekonomi tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Yaitu upaya mengatasi pengangguran, yaitu memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana SIP, memperluas produksi, meningkatkan program padat karya, mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran skala besar, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.